Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kalian telah mempelajari materi tentang PPh pasal 22. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara perhitungan PPh pasal 22. Di dalam materi setelah kita sebutkan bahwa objek PPh pasal 22 adalah atas barang dan jasa. Di sini ada contoh tentang bagaimana cara menghitung PPh pasal 22 atas pembelian barang dan jasa. Sebelum kita menghitung, kita harus tahu dulu berapa tarif atas pembelian barang dan pembelian barang tersebut. Misalkan di sini ada pembayaran dan pembelian atas barang pada dinas, misalnya dinas pendidikan. Di situ kita harus tahu dulu tarifnya berapa. Berdasarkan standar, tarifnya adalah 1,5%. Nah, di sini ada pembelian barang sebesar 250 juta. Jadi, PPh pasal 22 adalah atas 250 juta dikali dengan 1,5%. Jadi, PPh pasal 22 yang dipungut adalah 3.750. Kedua, di sini saya mengambil contoh, misalnya perusahaan PT Titian Jembatan Karya melakukan impor mesin, yaitu pengolah biji mesin kopi dari Cina dengan harga misalnya kita pembelian adalah 120 USD, ongkos angkut 20 USD, asuransi 5.000 USD. Nah, bea masuk dihitung adalah 10% dari CIF. Apa itu CIF? Adalah cost insurance rate. Nah, bea masuk itu 10% dari CIF. PPN sudah kita ketahui adalah PPN adalah 10%. Terus yang berlaku pada saat ini misalnya tanggal 26 Juli 2020 adalah dengan kurs USD 14.500. Nah, yang kita pakai adalah kurs tengah BI pada tahun 2000, kurs tengah BI pada tanggal 31 Desember 2019. Kita ibaratkan kurs tengah BI 31 Desember 2019 adalah 14.250. Bagaimana kita menghitung PPh pasal 22? Nah, kita harus mengetahui dulu perusahaan itu memakai angka pengenal impor atau tidak memakai angka pengenal impor. Karena begini, tarif yang dikenakan apabila dia tidak memakai angka pengenal impor, dia akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka perusahaan yang memakai tarif angka pengenal impor. Nah, di sini kita harus lihat dulu nilai CIF itu adalah di sini nilai CIF adalah 14.250. Nilai CIF ini adalah kita harus hitung dulu yang mana masuk kategori CIF, yang mana masuk kategori PPh pasal 2 yaitu dengan pembelian. Pembelian di sini 120 USD, ongkos angkut 20.000 USD, asuransi 5.000, dan kita harus jumlahkan menjadi 145.000 USD. Nah, kurs yang berlaku kita ambil yaitu kurs tengah BI. Kurs tengah BI adalah 14.250. Jadi jumlah dari pembelian, ongkos angkut dan asuransi kita kalikan dengan kurs tengah BI. Jadi angkanya yang kita dapat adalah 2.066.250.000. Nah, telah disebutkan kan bea masuk itu 10% dari nilai CIF. Berarti bea masuk adalah 10%. Nilai CIF berapa? Nilai CIF adalah 2 miliar sekian. Berarti 10% dari 2 miliar sekian. Jadi angkanya adalah 206.620.000. Jadi
nilai impor yaitu nilai CIF ditambah dengan bea masuk sehingga angkanya adalah 2,27 ya. Nah, di sini disebutkan bahwa perusahaan mempunyai angka pengendal impor, yaitu jadi PPh pasal 22 adalah 2,5 dikali dengan angka nilai impor, yaitu 2,5 dikali 2 miliar sekian, yang menjadi angka 56 juta sekian. Nah, bagaimana kalau dia tidak memiliki angka pengendal impor, yaitu 7,5. Jadi tinggal dikalikan 7,5 dikali dengan 2,272875 sekian. Nah, itulah penjelasan dari bagaimana perhitungan PPh 22. Di sini akan membantu kalian dalam mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.